Kita mau langsung bahas market. Aku mau cepet hari ini live-nya karena aku lapar. Langsung ya, BRMS Miss, thank you, oke. Hai, Adi. Pakar investasi bodong, pakar anti investasi bodong kali ya. Masuk pakar investasi bodong. Halo, selamat malam Bu Jomelan, Angelica Lotus. Komennya aku matiin dulu. Komennya aku matiin dulu. Iya, SG. Masih turun lagi, turunnya masih normal banget. Apakah turunnya akan membentuk handle atau kemudian justru malah lanjut turun ke bawah bablas terus sampai ke 6.500? Let's see ya. Kemarin sempat IHSG tuh naik terus kemudian naik kayak ini di Desember, terus di Januari juga pernah naik kayak ini terus habis itu turun lagi. Makanya kemarin pas ada yang ngoceh-ngoceh aku nggak dapat BMRI atau apa sih? Ya sebenarnya dia tuh nggak bisa ngebaca juga sih. Ini BMRI kapan hari waktu aku bikin polling tuh udah pada pinter sebenarnya di Igoy aku. Thank you yang kasih gift. Yang di TokTok di YT ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Itu naik tapi volume transaksinya kecil. Ya, naik tapi volume transaksinya kecil. Nah, jadi masih bisa turun. Masih bisa turun. Turunnya apakah akan breakdown 4750? Di mana 4750 ini penentuan ya. Penentuan apa? 4750 ini level last low-nya. Jadi kapan hari level terendah, low itu level terendah. Level terendahnya sekitaran angka 4750. Tepatnya 4750 deh, bukan sekitaran. Nah, terus kalau dia bentuk handle, dia akan low-nya membentuk low yang baru itu di atas 4750. Tapi kalau di bawah 4750 dia bakalan lanjut bearish. Sekarang kondisinya masih ada potensi buat lanjut bearish sih buat saham ini. Oke ya, dan ini masih normal sebenarnya koreksinya. Karena ya sentimennya masih sama dari dalam negeri dan dari luar negeri. Dari luar negeri masih pada takut sama Donald Trump. Tanggal 2 April kalau nggak salah akan ada pengumuman tarif mobil ya. Jadi perang tarif tuh masih ada banget. Terus dari Indonesia sendiri lagi menanti banyak ketidakpastian kan pada nungguin ya. Danantara itu ngapain? Terus kemudian selain Danantara ini kemarin kan ada DHE devisa hasil ekspor 100%, kecuali yang migas balik ke Indonesia gitu loh. Nah, ini kira-kira bisa jalan atau enggak ya? Danantara ini eh, bagus juga buat perekonomian kalau memang bisa jalan gitu, tapi banyak banget yang skeptis gitu ya. Jadi banyak yang skeptis, terus makan bergizi gratis, terus efisiensi anggaran, banyak efisiensi anggaran yang katanya untuk MBG sama untuk Danantara ya. Jadi itu banyak banyak pihak yang masih mempertanyakan. Bullion Bank juga bagus. Bullion Bank dibahas di Instagramnya, di IG-nya M-Trade. Nanti M-Trade akan, semoga nggak kena ban yang di TokTok nih. Dan nyebut ya, jadi nanti aku akan repost atau just follow IG-nya M-Trade aja. Ada dibahas di situ dan dibahas di live kemarin. Itu semuanya bagus sebenarnya buat sentimen ke depan. Tapi nggak tahu pelaksanaannya gimana nanti. Ya, dan kemarin aku udah bahas kan. Yang dapat sentimen positif dari Bullion Bank itu ada BRIS ya. Jadi BRIS-nya memang sempat naik lumayan signifikan beberapa waktu kemarin. Tapi 2 hari terakhir ini retrace. Nah, ini penentuan nih. Ini penentuan. Di angka 2880 tuh penentuan. Kalau dia nggak berhasil naik ya, dia turun dari 2880, ini trennya bakalan melambat dan bisa bisa turun lebih lanjut lagi gitu. Jadi BRIS ini menurutku sebenarnya dia dalam jangka pendek kemarin sempat naik, cuman juga masih agak riskan ya. Agak riskan untuk kalau kita mau borong buat long term investing. Ya, jadi valuasi
Inflasinya lumayan tinggi dan dia perbankan satu-satunya yang masih di atas, dia patternnya paling beda sendiri. Mungkin karena Bullion Bank itu tadi. Miss bahas efeknya dan antara ke BRI dan lain-lain gimana ke depan. Kemarin udah aku bahas, jadi mungkin kemarin-kemarin udah aku bahas, mungkin nonton di live kemarin-kemarin aja. Lebih ke BMRI, karena BMRI dan antara pakai BMRI untuk penyaluran kredit ke hilirisasi kan ya. Penyaluran ke hilirisasi gitu. Jadi nggak spesifik ke BBRI, impact-nya. Terus kemudian aku mau bahas BRI, udah lama aku nggak bahas secara lebih detail buat BRI-nya. Ya, jadi malam hari ini aku kayaknya bakalan banyak update teknikal. Terus abis itu aku mau makan. Ha, lapar aku. Oke ya. Jadi BRI masih sama, supportnya di 3.800 itu masih support yang sakral, support sakti. Aduh, aku udah bosan ditanyain ini ya. Dan ada netizen yang ngasih aku input tuh masukan gini, makanya kok usah dengerin kata netizen loh, dia juga netizen sih, saya denger juga gitu. Mau sampai kapan didengar terus, jadi tiap hari bahasnya BME, BBRI gitu kan ya. Dikira lu pom-pom BBRI gitu. Iya, semua netizen sih, semua saya denger sih. Saya bahas tapi nggak harus ini terus ya. Saya akan bahas yang lain juga. BRI support 3.800, ini masih support sakral, support sakti, karena saya mendengarkan suara netizen, saya membahas, saya dengarkan suara netizen juga, saya nggak mau kelamaan ngulang-ngulang di sini. Support 38 masih sakti dan dia masih di sekitar MA 100 monthly, nggak akan jauh-jauh dari sini turunnya BRI, udah banyak turunnya, udah terkoreksi, jadi muter-muter masih di sini aja. Dan kalau ada yang panik nanya DM BBRI itu mungkin secara ilmu investingnya belum begitu paham gitu loh. Jadi secara ilmu investing belum begitu paham. Jadi kalau kalian belum paham, kalian ke sini aja. EMVEST.id garis miring LIVE itu tanggal 23 Februari ya. Jadi ada Investart 3 ya. Mungkin ada yang sempat dapat Investart 2 landing page-nya. Aku update ya, bukan 2 ya. Waktu itu landing page-nya sempat ada miskom, kita salah salah tim kita ada salah pasang Investart 2 atau 1. Nanti materinya Investart 3, best timing for investing, gimana caranya investasi ketika saham turun, dan juga bagaimana caranya investasi dengan modal kecil. Mungkin timku yang baca sempat bisa ditambahkan ini, bisa investasi dengan modal kecil, low risk, anti badai. Cuan dan anti badai. Wah, sakti banget ya, bisa investasi dengan modal kecil, low risk, dan anti badai. Wih, anti badai. Kok bisa? Bisa cuan nggak? Oh, cuan dong. Cuan dan anti badai. Oke. Jadi tanggal 23 Februari itu rerun. Aku terus terang aja ini acara Sabtu kemarin, karena banyak yang masih nggak ngerti gitu. Masih tiap hari kalau investing. Jadi aku nggak bahas ulang soal BRI dan kawan-kawan, tapi aku buatin webinar khusus. Jadi kalian ke situ aja. Iya, terus acaranya gratis. Wah, gratis semua, baik banget ya. Oke. Terus kemudian aku ke intinya BRI masih bisa koreksi, tapi koreksinya udah nggak jauh-jauh dari area itu 38-an sekian-sekian. Terus kemudian aku ke BCA. Aku sih senang BCA turun lagi, koreksi lagi, karena anakku akunnya belum jadi. Jadi beberapa waktu yang lalu kan masih nebeng akun aku. Ini aku suruh bikin akun. Nah, bentar. BCA. Perhatiin nggak sih angka 8950 tuh buat BCA tuh kayak sakral gitu loh. Di sini terus. Ya, di sini terus. Nah, terus ternyata kita lihat di monthly emang sakral sih. Kena garis ungu ini garis sakral sebenarnya, garis support sakralnya dia. Gitu. Jadi perhatiin yang di tok-tok yang di YT ke Igoy, nah ini garis sakral, aku nggak ngulang-ngulang lagi.
udah berkali-kali tak bahas. Juga 8450 juga angka sakralnya. Kalau sampai dikasih 8450, wah itu bagus. Jadi intinya investing, kalau yang ngoceh-ngoceh, nggak naik-naik, ada dua tipe orang ngengong. Ngengong pertama adalah ngoceh, sahamnya nggak naik-naik. Saham investing nggak naik-naik. Yang kedua, dia ngoceh nggak dapat barang di angka yang murah. Jadi mungkin nggak dapat di standar deviasi -2 kayak gitu. Nah, itu para ngengong atau nggak perlu jadi ngengong, ikut webinar tanggal 23 Februari. Bosan jelasin, jujur agak bosan jelasin investing terus. Lagi moodnya ngebahas various. Aku pengen bahas saham yang trading ya, dan ngebahas sentimen-sentimen yang lain gitu loh. Oke, jadi BCA BRI silahkan ke situ. Terus kemudian pusing nih gara-gara lapar. Terus kemudian BNI paling jarang aku bahas. Mm, BNI angka sakralnya jarang banget tak bahas ya, 4070 atau 4000 bulat angka sakralnya BNI. Hai hai hai, dia masih bakalan retrace di sini, masih koreksi di sini-sini aja. Oke, dan bisa nggak sih perbankan bottoming di angka-angka itu tadi, BRI di 38, BCA di berapa tadi, 8450, BMRI, kalau BMRI bisa nggak sih bottoming di 4750, BNI bottoming di 4070. Kalau BRI bisa bottoming di 38, ada besar kemungkinan di situ. Terus aku nggak akan ngeladenin pertanyaan yang model kayak tuh kejebol 38-nya gitu loh. Jadi itu pertanyaan ngengong. Kenapa? Kalau misalkan kejebol 38 dikit-dikit ya normal gitu loh. Oke, terus BMRI menurutku bisa kena di 4750, ini bisa kena kalau BMRI masih bisa turun lagi kayaknya. Gitu loh. Karena masih bantalan cuannya investor asing masih lumayan gede. Jadi posisi ini mereka masih cuan dan masih bisa koreksi. BCA juga masih besar kemungkinan bisa ke 8450. Kira-kira gitu. Nah, sekarang aku mau ke beberapa saham trading BRMS. Ini yang ku bahas beberapa hari. Wah, naik ya, breakout ya BRMS-nya ya, gitu. Jadi aku ada remind di morning briefing M-Trade tadi pagi. Cuman di M-Trade-nya sendiri belum di call buy, tapi oke lah yang member yang udah beli, karena aku ada remind di morning briefing beli mandiri dengan catatan trading academy udah kelar. So that's good. Jadi tadi pagi itu gap up, dan gap up-nya ya lumayan gitu loh. Bentar. Kayak kebabnya lumayan, jadi kita wait and see dulu gitu. Terus kemudian Kongret yang sempat punya ya, hold aja. Tadi pagi di morning briefing kita ada review lagi. Jadi update trading ideas dan morning briefing mungkin ada sedikit sedikit perbedaan karena time sensitif. Di trading ideasnya time sensitif gitu. Jadi it's very good kalau Bapak Ibu di M-Trade Academy itu nggak cuman ngikutin trading ideas doang, nggak cuman ngikutin rekomendasi istilahnya ya, buy sell kayak gini. Ini di M-Trade. Tapi kalau bisa juga ini tadi ya, ini profit taking beberapa saham, ada jangka menengah AADI cut loss 5,26%. AADI di M-Trade tadi dijual malah gitu. Terus ya, jadi nggak cuma ngikutin trading ideas doang, tapi ngikutin morning briefing. It's very important. Tadi pagi di remind. Kalau yang belum sempat ikutan beli atau di M-Trade sendiri kan belum di call ya. Ya wait and see dulu aja. Ini trennya masih sideways, jadi masih ada potensi dia koreksi lagi. Yang di tok-tok yang di YT ke Igoyo untuk bisa lihat chartnya.
Ya, terus Dewa naik tinggi, apakah BRMS akan melaju seperti Dewa? Ada potensi BRMS bakalan kayak gini. Dewa kita lagi nunggu koreksi atau nunggu retracement-nya. Oke, terus kemudian aku mau cek Bukalapak. Ya, Bukalapak ini dan MTech ini ngasih cuan berkali-kali buat M-Trade. Aku mau cek. Ya, ini Bukalapak M-Trade lagi cuan di Bukalapak masih 2-4%-an sih. Kita lagi tektokin dia. Ya, jadi kita lagi tektokin dia, ini retrace, terus mantul, kita masuk, dan kemudian, jadi watchlistnya M-Trade tadi pagi dan beberapa hari kemarin itu banyak yang, menurut aku banyak yang cun ya, yang di TokTok, yang di YT. Ya, jadi kayak ginian kita bahasnya lebih detailnya di morning briefing. Jadi watchlistnya ada Bukalapak gitu. Terus beberapa hari yang lalu kita ada profit taking Dewa. Oke, terus Bukalapak bakalan bisa lanjut naik lagi. Jadi teman-teman kalau yang udah dia udah naik lagi, besok udah naik lagi, jangan dikejar. Kalau misalkan ada retracement aja yang teman-teman jika misal masih mau masuk sekitaran level 141 sih supportnya gitu. Terus kemudian MTech, jadi saham tuh bukan cuman big banks. Lemas banget sih. Saham bukan cuman big banks. MTech juga menarik, bisa di watch retracement ya sekitar level 600. Kurang lebih disclaimer on yang ngengong jangan trading. Belajar dulu. Oke? Okay? Oke? Okay? Oke, terus kalian kalau nanya, Ci, beli saham apa, beli saham apa? Ini aku nggak nyuruh kalian beli saham ya. Kalau aku bilang saham ini menarik, saham itu menarik sama patternnya gitu loh. Lu beli nggak beli urusan diri sendiri. Jangan sampai ada yang ngengong banget kayak beberapa hari DM aku kemarin. Ngajak-ngajak temennya beli saham, terus dia disalah-salahin temennya, terus dia salahin, aku disuruh misalnya enggak. Nah, mau bilang, gimana sih? Ini kan aku mau bilang nggak boleh gara-gara ini perempuan harus menjaga image seorang seorang perempuan gitu kan. Ini lo mau ngomong tuh nggak boleh, harus tahan, ada pengendalian diri. Coba kalau PMS mungkin lebih plong kali ya, ngengong, mentok gitulah. Mentok cuma boleh ngomong gitu, enak ya, titit itu bisa ngomong apa aja sembarangan. MTech juga, jadi kalau misalkan dia dari tracement ini menarik ya, jangan dihajar dibeli di atas gitu, oke ya. Terus ini pokoknya MTech sama Bukalapak nih nggak tahu kenapa nih bagus nih, MTech nih berkali-kali loh. Kita udah trading cuan, terus kita tektokin lagi, trading cuan lagi, sebentar ya. Aku coba cek MTech. Kita lagi mau watch lagi MTech. Jadi MTech sama Bukalapak ganti-gantian. Padahal di luar kan nggak ada tuh yang pom-pom ini tuh. Nggak perlu lah, nggak perlu pakai pom-pom. Ini kita trading MTech beberapa kali cuan dikit-dikit sih. Ya, swing trading gitu loh, cuan bungkus. Kalau lagi marketnya jelek, isa cuan segini 15%, 11%, 7%. Terus ini ada cuan 5%, 1,68 tanpa perbandaran, ya kan itu bagus ya. Oke, terus jadi nggak usah pakai kabur aja dulu gitu. Nah, terus kemudian kita lihat saham lainnya dari sektor properti. Kita bahas properti yuk. Kan sebenarnya properti ini turun juga ya, kayak banking. Tapi kok nggak ada gitu loh yang nanyain properti. Menurutku, properti ini kalau sama-sama turun, dia naiknya lebih cepat. Size-nya lebih kecil, dan perusahaan swasta size-nya lebih kecil itu udah mengkonfirmasi ya, gampang turun, gampang naiknya sih. Ini BSDE ini juga support di 870, potensi bottoming di situ. Sama aku mau update, jadi malam hari ini update suka-suka aku. Bahasnya juga aku anggap kalian semua udah pinter, udah M-Trade Academy semuanya. Kalau nggak mengerti berarti belajar dulu di M-Trade. Nah, sekarang acara untuk tradingnya kapan? Tadi yang aku pin buat investing, sekarang aku pin yang buat
trading. Oke, teman-teman yang di P1 Pakuan Jati, ini dia bakalan bottomingnya di 372. Bottoming tuh artinya low terendah. Beberapa hari ini udah bottoming di situ, patternnya udah berubah dari beberapa waktu yang lalu sejak dia downtrend. Nah, jadi kalau downtrendnya bentuknya kayak gini, yang di tok-tok yang di YT ke Igoil, lihat chart ini ya. Perhatiin di sini. Nah, ini dia udah breakout dari garis merah, terus dia potensi breakout dari 406. Ini sebenarnya udah mulai sideways, trennya udah nggak begitu turun lagi. Yang di tok-tok yang di ET ke Igoy, untuk lihat chartnya. It's potensial sih, potensial di watch sekitaran level 384-an. Kalau bisa dapat 372 best price, tapi di bawah 372 nggak bagus. Di bawah 372 itu cut loss. Base price 372. Oke ya, ini case-nya pattern kayak gitu mirip kayak AAD. Nanti aku bahas AAD. Aku habis trading error tadi dia AAD. Haya, nanti aku ceritain. Oke ya, terus ini Akra. Kok jadi Akra sih? APLN dan Asri dulu deh. Ngantuk. Ngantuk nggak ngantuk, lapar. Ini Asri juga sama. Udah nggak downtrend lagi, sekarang jadi sideways dia. Ya, lowest dia bottoming. Asri itu udah bottoming sekitaran level 126. Di bawah itu batasi resiko. Nah, terus Asri ini potensi retrace sampai level 132-an. Jadi 132 base price 126, kalau mau nawar pelit dia 126. Ya, terus potensi pembalikan arah. Kita ngelihatnya sektor properti ini justru malah udah mulai tren recovery, lebih kelihatan daripada banking. Kalau bankingnya masih tren turun, banking yang patternnya udah mulai belok ke samping, dari turun mulai belok ke samping kayak gini. Ini tuh BRI, Big Banks loh. Tapi kalau BCA dan BMRI belum ada tanda kayak gini. Cuman kalau BCA kamu nunggu pattern kayak gini, kamu telat buat investingnya. Oke, terus jadi Asri ada potensi juga. Nah, tadi angkanya aku udah mention. Terus APLN hari ini kan uh, breakout kencang banget ya. Ya, yang ini APLN sama Asri ini gerakannya lebih cepat sih. Nah, kalau kamu mau trading cepat, cuan cepat tuh lebih ke dua saham ini, APLN sama Asri. Agung Podomoro Land ini punya Koaguan bukan sih? Punya Koaguan bukan? Coba cek. Ah, kayaknya punya Koaguan ya. Oke. Perhatikan di sini, ini naik kencang banget. Wah, ini awal kebangkitan APLN. Besok bisa naik lagi. Jangan dikejar, biarin dia ngebentuk flag dulu. Ngerti nggak flag? Kalau nggak ngerti, belajar dulu di Mtrade Academy. Ya, oke. Cara dapetin diskon Mtrade dan Mfast. Ikutin webinar tanggal 23 Februari jam 7 sore. Itu untuk investing jangka panjang, untuk Mfast jam 7 sore. URL-nya di emvest.id _live atau just DM aku mvestart 3. Mvestart 3. Jadi Mvestart 1 2 3 tuh isinya beda-beda. Mvestart 3 itu sebenarnya ngajarin tentang bagaimana kamu investasi modal kecil, low risk, cuan, dan anti badai. Ya, gitu. Jadi timing investasi Mvestart 3. 23 Februari jam 7 sore itu cara kamu juga untuk dapetin diskon buat join Mfest yang 1 tahun, kayak membership dan e-course-nya gitu. Cara dapetin diskonnya gitu. Nah, sekarang cara dapetin diskon untuk Mtrade, ikut acara tanggal 1. Kalau nggak ikut acara tanggal 1, gimana cara dapat diskonnya? Ya juga ya, aku nanti kasih tahu timku deh caranya gimana ya. Harus ikut acara dulu biar dapat diskon. Mtrade.id _live. Daftar di sini. Ini webinar tanggal 1 Maret, Mtrade Start 3. Nah, ini baru Mtrade Start 3 tuh super trader for stock and crypto. Buat saham dan juga crypto gitu loh di Mtrade Start 3. Aku lihat-lihat mood dulu apakah akan kasih US stocks juga atau enggak gitu ya. Pokoknya aku mau bahas nggak cuma saham, tapi aku bahas kripto. Dan belakang ini aku dapat testimoni bagus-bagus. 1 Maret 2025 jam 10 pagi, DM aku Mtrade Start 3 atau just ke URL emtrade.id _live yang di tok-tok yang di YT ke Igo untuk bisa lihat chartnya. Aku mau bahas saham yang lain. Aku dapat testimoni bagus-bagus. Testimoninya tuh
ada yang pakai ilmunya ini di kripto, ada yang pakai ilmunya hmm, di emas. Ya, oke. Yang di TokTok yang di IT ke Igoy, aku mau bahas chartnya APLN lagi. Ya, jadi APLN ini kalau misalkan, ini kan turun ya, lumayan ya. Ini supportnya sekitaran level 93-an, dan saham ini high risk karena di bawah 100, kamu kalau cuan-cuannya persentasenya bisa cepat gede, tapi kalau turun juga cepat gede juga gitu, untuk saham-saham yang nominal kecil. Kalau misalkan dia naik lagi, biarin dulu, jangan dikejar. Yang di TokTok yang di IT ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Terus, kok jadi best yang ini. Nah, ini saham properti kecil-kecil mulai gerak kayak BEST juga mulai aktif tadi. Tapi di antara tiga BEST, ASRI, dan APLN itu BEST ini yang paling biasanya aku paling jarang tradingin sih. Kalau nggak di ASRI ya di APLN gitu. APLN biasa geraknya cepat, lebih cepat ya. Jadi kita lagi nungguin APLN juga. Kita lagi nungguin retracementnya APLN. Terus kemudian selain itu, aku jadi malam hari ini lebih banyak ke saham trading. Hmm, MSCI itu ngurangin terus bobotnya saham Indonesia. Ya, jadi MSCI terus mengurangi bobot saham Indonesia. Kayaknya kepercayaannya pada Indonesia lagi agak-agak berkurang gitu. Jadi tanggal efektif 3 Maret sampai 2 Juni 2025, beberapa waktu yang lalu, indeks global MSCI itu mengumumkan rebalancing uh, buat saham-saham yang masuk MSCI Indonesia Global Standard tuh nggak ada. Makin tahun makin dikit yang masuk MSCI Global Standard. Keluar malah iya, INKP, FDKA, Unilever. Terus yang masuk MSCI Indonesia Small Cap tuh ada INKP, FDKA, Clio, dan yang keluar era BCBR, MTDL, Wika. So, ya. Yeah. Anyway, jadi gimana dong? Ya, jadi harus membuka diri, bukan cuman di saham Indonesia doang. Tapi dasarnya saham Indonesia nggak apa-apa. Kalau masih pemula investasi ya saham Indonesia nggak apa-apa. Gitu loh. Tapi harus ngebuka diri. Wah, ajarin dong untuk US stocks dan lain-lain. Ya ntar aku ajarin ya lewat webinar di luar M-Trade gitu. Kalau M-Trade lebih ke saham Indonesia dan kripto. Karena OJK baru di dua instrumen itu. Oke, ntar aku ajarin di webinar terpisah. Gimana caranya agar MSCI kembali yakin pada Indonesia? Yang satu, mesti naikin free float dan likuiditas saham. Alah, gampangnya, bahasa gampangnya aja lah. Ini mengarah pada yang nomor dua. Hindari, jangan sampai dong di Indonesia ada manipulasi harga dan volume sebelum review MSCI. Pucuk digoreng-goreng gitu loh. Yang tiga, mendorong diversifikasi sektoral. Terus kemudian yang keempat, meningkatkan transparansi dan tata kelola emiten agar lebih dipercaya oleh investor global. Singkat cerita ya, di Indo ini kebanyakan saham yang makin ke belakang, kalau goreng itu makin berani sih sebenarnya. Zaman dulu aku di market dari 2007 sampai sekarang itu selalu ada BD, ada yang goreng-goreng atau gimana tuh selalu tetap. Cuman kan nggak sampai kayak sekarang ini ya. Pom-pomersnya itu dulu nggak ada dulu. Dulu edukator tuh malah lebih menurutku kualitasnya benar-benar edukator. Tips membedakan edukator dengan pom-pomers adalah gampang. Kalau ngebahas saham itu aja. Makanya aku mendengarkan masukan dari netizen Kuci, gak usah lah dengerin netizen terus, top question BRI didengerin terus. Ntar lu dikira pom-pom BRI. Untungnya BRI. Oke, ya. Tapi kalau saham-saham yang second liner atau apa dibahas terus itu kayak gak ada saham yang lain, yaitu riskan. Jadi kalau di M-Trade kan perhatiin di sini. Nih, ini M-Tech terus guys. Nih, belum di refresh aja. Tadi kan aku search M-Tech. Ayo. Ini ada Toba, Akra, Aadi, Indi. Oh, ini lagi banyak profit takingnya. Indi, M-Tech, BTPS, Aces, Pesap. Nih
kebanyakan malah banyak yang bilang Indonesia gelap, IHSG gelap, suram. Ini belakangan kita swing trading banyakan ijonya loh. Lebih mendingan daripada Oktober kemarin. Oktober kemarin banyak merahnya. Ini ada cut loss merah nih. Oke. Terus aku mau bahas AADI ya. Lucu tadi di AADI. AADI itu AADI. Oke, AADI. Ya, yang di tok-tok, yang di YT perhatiin. Ini tuh lagi disupport kan ya, AADI-nya. Ini yang tadi lagi disupport. Supportnya berapa? Support kuat tuh 75.50. Lo M-Trade kok malah malah keluar tadi. Kok malah beli? Sebenarnya aku beli itu untuk tujuan dividen investing, beda ya. Ah, terus aku mau kasih disclaimer dulu buat dividen investing ini agak-agak gemes juga ya. Eh, aku nggak tahu kemarin ada satu media yang bilang eh di yang bilang gini, dividen hati-hati sama dividen saham batu bara bakalan berpotensi berkurang gitu pada era Pak Prabowo karena DHE. Oh gitu. Nah, aku nggak tahu apakah gara-gara sentimen itu AAD ini turun ya. Cuman sebenarnya saya beli ADI untuk dividen investing dan please jangan ikut-ikutan. Karena begitu aku ngomong soal dividen investing beberapa hari yang kemarin, terus mulai beberapa DM masuk. Apa aku muter duit dari sini ke sini buat dividen investing ya? Please kamu kalau belum benar-benar ngerti tuh jangan ikut-ikutan. Belajar dulu tuh diajarin di MFest. Kalau MFest tuh e-course dan ada edukasinya, ada Q&A-nya selama 1 tahun ya. Jadi di mvest.id garis miring LIVE itu webinar tanggal 23 nanti itu untuk pengenalan. Jadi MVest Start dan MVest itu beda. Namanya juga MVest Start, to start, to learn. Tanggal 23 Februari. Ya, terus aku balik lagi ke AAD nih. Aku cerita konteks dividen investingnya dulu. Kan kita ngelihat histori Adaro ngasih dividen gede, ya harapannya Adi ngasih dividen gede juga. Jadi itu yang menjelaskan kenapa tadi aku beli Adi ya. Beli kan aku belinya bertahap ya, dikit-dikit ya. Nah pas mau beli itu malah kejual Adinya yang kemarin. Terus pas dilihat, loh kok malah bukannya nambah, kok malah jadi berkurang. Akhirnya aku beli lagi. Jadi kalau dividen investing ya aku belinya pas di bawah-bawah sini. Tapi M-Trade itu tadi sell dalam konteksnya trading. Lo trading bukannya disupport, kok malah dijual. Karena tadi ngelihat jatuhnya tuh volumenya besar. Tadi turunnya volumenya gede banget. Jadi kadang-kadang kita nggak nunggu breakdown. Yang di garis warna pink ini adalah support kuat. Kalau breakdown dari sini ya wes lah gitu. Ruginya makin gede kan. Makanya kita antisipasi. Wah ini jatuhnya volume besar. Dan M-Trade -1 sampai 6%. Ya wes, cut loss dulu. Nah, tapi yang investing beda. Mungkin Anda berpikir, di sini kan support. Kalau misalkan tadi aku trading baru beli gimana? Ya, nggak apa-apa gitu. Kalau M-Trade kan belinya pas di sini, di ini loh, di hijau yang ini. Support tapi di hijau sini. Jadi dia udah -6%-an. Jadi kita nggak mau terbawa arus gitu. Kalau kamu baru beli di bawah sini, dapat di 7550 kan minusmu -0% ya. Jadi kamu masih punya ruang sekitaran 5-6% kalau misalkan mau batasi resiko di bawah 7.200-an. Kira-kira kayak gitu. Ya, jadi nggak usah panik-panik. Kalau kamu nggak panik, biar kamu nggak panik, itu kamu mesti belajar dulu. Ingat, aku kasih 2 event buat kalian dan sebenarnya ada 1 event lagi sih. Satu-satu ya, aku kasih URL-nya. Tanggal 23 itu kamu di emvst.id garis miring LIVE. Ya, 23 jam 7 sore ini rerun acara Sabtu kemarin karena banyak yang nanya-nanya terus gitu loh dan aku nggak mau jelasin di live, bosan aku ngomongin investing terus di live.
Jadi live itu buatku bersenang-senang sebenarnya. Oke ya, pekerjaanku untuk aku bersenang-senang. Terus kalau tanggal 1 Maret jam 10 pagi EMTRADE.ID garis miring LIVE ke sini. Oke, terus ya jadi belajar super trader for stocks and crypto. Aku mau kasih satu event lagi buat kalian yang rajin belajar. EMTRADE.ID garis miring cuantastik. Ini acara internal kita sebenarnya. Jadi ada acara bareng dengan Sinarma Sekuritas, ada webinar cuantastik. This one paid ya, supaya komitmen aja sih, komitmen fee aja sih gitu. Ini belajar tentang market outlook. Nah, ini dibahas di sini. MSCI kabar rebalancing MSCI Indonesia gimana? Pas banyak yang dikeluarin. Terus tanda siklus akhir dari bear market yang membawa angin segar bagi investor tuh apa? Gitu ya, jadi big picture market insights MSCI rebalancing kita kan belajar dari tim Sinarmas Sekuritas, oke ya. Terus kemudian bedah sektor saham yang menarik ya, terus potensi proyeksi dan pertumbuhan valuasinya, terus strategi investasi dan money management gitu. Oke ya, nanti di EMTRADE.ID garis miring cuantastik kalau yang itu tanggal 22 Februari. Semoga nggak bingung. Kalau bingung DM aku aja, mvstart, mtrade start, dan cuantastik. Oke, itu buat AAD-nya. Terus abis itu buat saham trading yang lain ada apa aja? Kayaknya sementara itu aja dulu. Toba. Gimana kabarnya Toba? Nah, Toba udah naik lumayan tinggi ya. Jadi ini justru waktunya profit taking. Ya, kita udah profit taking Toba tadi sekitar 8%-an ya. Terus jangka pendek pantas ditunggu lagi nggak sih retracement-nya? Mau dong. Ini jangka menengahnya kita juga udah profit taking tadi kayaknya yang di Toba. Iya, jangka menengah kita udah profit taking. Kita lagi jangka pendek udah profit taking, terus naik, jangka menengah kita profit taking, kita lagi nunggu retracement lagi buat masuk lagi. Kira-kira kayak gitu. Oke, aku mau nyalain komennya. Ngomong sebentar nggak sebentar juga ya sampai jam segini. Tara, Tara Bobo. Adi, udah dibahas Adi. Misalnya belum makan malam, gula darah sudah low jadi lemes. Oh ya juga ya. Mudita, thank you udah dijelasin. Iya lah, aku belum makan. Ara pun lemas. Sini Ara. Aduh kaget. Itu berat. Oh, shampoo. Oh, lihat tuh. Lihat anti ankle. BRMS sudah dibahas tadi. Sudah dibahas di awal. Oh, lucu kan? Antam. Oke. Bahas antamnya. Ay, terakhir ya. Ngereok. Bentar. Sabar. Aduh. Antam. Keren ya, Antam. Mtrade masih punya Antam ya, lu. Aku lupa bahas Antam. Antam keren ya. Ya wes lah, tiga. Aduh, Ara, ya ampun, Ara. Ara. Se. Bentar, ya, turun. Habis ini turun ya. Antam. Antam yang masih di hold. Antam, Ji. Weh, Antam Mtrade. Aku kok ya lupa pamer cuan. Cuan 16% loh. Cuan 16% jangka menengah, jangka pendek udah profit taking pas merah-merah ini. Gitu. Terus yang belum punya ya nanti kita kasih tahu di Mtrade deh waktunya buy lagi kapan. Yang jelas nih bagus, kita tunggu retracement-nya ya. Kalau mau pintar harus cium anabul bersih yo. Bersih banget yo. Udah TP Antamis, udah cuan 17%. Yeay, salam profit. Ya wes lah. Aduh. Dadah. Aku mau makan dulu. Thank you Mutita dan kawan-kawan. Siapa di sini yang live-nya 2 device? Ada yang pakai YT atau TikTok? Ada yang pakai Igoi. Siapa yang live-nya di 2 device?
Ya wis, dadah, selamat malam. Ini gimana muter-muter dari ngadep depan jadi ngadep belakang. Gak mau dia lihat kamera. Aduh, aduh. Nggak takut dicakar orang, nggak nyakar. Ini baik. Thank you Ayo Ijo, thank you semuanya. Thank you Michael, thank you ngasih gift di Tok Tok. Ngok ngok. Udah turun turun. Kamu nih payah. Aduh, nggak bisa dijadiin selebriti sama kamu.